Sorry. Okay, whatever. What's up guys? Malam ini gue mau sedikit cerita tentang hari ini gue hampir gagal untuk tidak ngerekam video ini. Gue udah tidur loh, gue udah berbaring di kasur, gue udah menyatakan ke diri gue kalau ya udahlah, gue kalah hari ini gitu kan. Tapi karena gue nggak bisa tenang karena gue udah komitmen, gue udah berjanji untuk selalu bikin vlog dan ngomong depan kamera selama 30 hari, ya kan, selama 1 bulan. Itu janji gue ke diri gue sendiri gitu. Dan gue sedikit bangga dengan diri gue yang menolak untuk gagal, menolak untuk kalah. Wah, gila sih, pertama kali gue ngerasain hal ini loh, yang mana biasanya gue gampang banget untuk menyerah gitu. Dan saat gue sedang menghadapi kesulitan dan mood gue sedang tidak enak, udah gue biasanya ngelupain aja tuh masalah gitu kan. Udahlah, besok aja, lanjut besok atau gimana gitu. Dan entah kenapa malam ini gue nggak bisa untuk tidak merekam video ini gitu, untuk latihan berbicara di depan kamera atau latihan vlogging ini gitu. Karena ini komitmen yang udah gue bikin dengan diri gue sendiri. Dan wow, gue surprise banget dengan perkembangan, bukan cuma dengan perkembangan cara gue berkomunikasi, tapi juga dengan perkembangan personality gue gitu. Yang mana biasanya gue ya gampang give up banget lah gitu kan. Dan entah kenapa dengan gue melakukan challenge ini tuh gue nggak mau kalah gitu. Gue nggak mau kalah dengan diri gue sendiri gitu. Sumpah guys, gue tuh udah berbaring, udah menjemin mata, terus udah setel musik biar bisa tidur, tapi nggak bisa anjir, nggak bisa. Karena gue udah bikin janji gue harus ngerekam video ini. Wah, gila sih. Coba kalau gue selalu bisa berkomitmen seperti ini ya, mungkin hidup gue ke depan akan berubah, men. Wah, ternyata ini bener-bener hal positif loh, untuk men-challenge diri sendiri, melakukan hal yang di luar comfort zone kita gitu. Dan yang mana sesuatu yang kita lakukan di luar comfort zone itu sebenarnya bagus untuk perkembangan kita ke depannya. Kayak sekarang ya kan, gue mencoba untuk berlatih berbicara di depan kamera atau berbicara di depan publik dengan artikulasi yang jelas, terus dengan berusaha menyusun kata-kata yang gue keluarkan secara terstruktur dan gampang dimengerti orang. Dan juga untuk mengurangi itu tadi, mengurangi kayak gitu. Jadi saat gue ingin ngucapin gue berusaha untuk diem, tenang, berpikir apa yang akan gue katakan berikutnya. Tidak perlu tergesa-gesa. Itu sih hal yang gue pelajari setelah gue ngerekam video ini, selama gue melakukan challenge ini selama 4 hari berturut-turut. Oh ya, BTW gue baru potong rambut. Gue potong rambut sendiri loh. Itu bukan karena pandemi. Ini emang gue dulu tuh sempet nonton videonya Casey Neistat, vlognya Casey Neistat, yang dia potong rambut sendiri di pesawat kalau gue nggak salah, atau di toilet bandara gitu, pakai scissor gitu. Dan gue langsung kepikiran, iya juga ya, kenapa gue nggak beli aja scissor dan gue coba potong sendiri gitu. Karena berbicara tentang potong rambut, gue tuh nggak pernah puas dengan hasil potongan dari abang-abang pangkas atau abang-abang salon. Ya dimanapun gue mencoba untuk memotong rambut gue dengan orang lain, itu gue nggak pernah puas, men. Selalu aja, wah, kependekan nih, aduh, ini bukan style yang gue mau gitu. Tapi saat gue memotong rambut gue sendiri, wah, kepuasannya itu luar biasa guys. Kalian cobain deh. Emang ini compang camping cuy. Ini compang camping guys. Ini gue motong asal, cuman gue tarik truk, langsung potong aja gitu. Tarik truk, potong aja, zat gitu, siserin aja gini, pakai mesin. Tapi gue puas banget anjir. Gila, ini keren banget tau.
kalian harus coba potong rambut sendiri. Banyak kok tutorialnya di YouTube. Gila, tapi ini gue bangga banget sih dengan progres. Kembali lagi ke progres personality, perkembangan personality gue, yang mana tadi gampang menyerah menjadi sosok yang berkomitmen, asik, yang menjaga komitmennya. Wah, itu sosok manusia yang pengen banget gue capai sih, gue raih. Ya, ini salah satu usaha gue untuk bisa menjadi individu yang berkomitmen. Karena komitmen itu hal yang susah loh sebenarnya. Apalagi kalau kita adalah bos kita sendiri gitu. Ya kayak sekarang gue bikin video ini kan gak ada tuntutan eksternal ke gue untuk bikin video ini gitu. Misalnya kayak kerjaan, kalau gue vlogger atau influencer, berarti kan ada tuntutan dari sponsorship atau dari manajer untuk, Jo, lu harus bikin video ini hari ini karena akan tayang jam segini dan lu akan dibayar segini gitu. Berarti kan itu kan ada tekanan, bukan tekanan juga sih ya, terkadang itu tekanan juga kan, atau faktor eksternal yang membuat kita harus tetap berkomitmen dengan hal yang kita lakukan itu. Tapi berbeda dengan merintis YouTube channel kayak gue sekarang gitu, ya kan? Karena gue adalah bos gue sendiri yang akan mengatur kapan gue bikin video, kapan gue latihan ngomong, kapan gue harus ngedit, dan kapan gue harus mengenyampingkan emosi gue, yang mana gue lagi malas atau gue lagi bad mood, tapi harus fokus bekerja dan bikin video ini gitu. Nah, hal itu tuh yang susah banget. Komitmen seperti itu tuh yang sangat susah banget untuk gue pegang. Karena tapi hal itu berubah malam ini. Gue ngerasa peningkatan komitmen gue tuh malam ini nih, yang mana gue tidak bisa tidur itu. Wah, sebelum gue nggak tenang gitu sebelum gue bikin video ini dan gue upload. Gila sih, gokil sih. Mungkin kalian harus mencoba untuk menantang diri kalian seperti yang gue lakukan sekarang. Karena berbicara di depan kamera atau berbicara di depan publik adalah di luar comfort zone gue, dan itu yang coba gue lawan gitu. Karena goals gue membutuhkan jalan ini gitu, membutuhkan skill ini untuk bisa mencapai goals itu. Makanya mau tidak mau gue harus keluar dari comfort zone gue gitu. Karena kalau gue stay di comfort zone gue tidak yakin gue bisa untuk meraih mimpi yang gue mau itu gitu. Tapi mimpi gue adalah gue pengen bikin novel, gue pengen mempublikasikan novel gue sendiri gitu. Gue pengen jadi penulis. Dan komitmen menulis itu juga sama sih kayak video ini gitu. Tapi di menulis gue masih sering kalah dengan emosi gue, karena melihat kertas yang blank itu, wah itu nightmare banget sih untuk seorang penulis atau seniman ya. Melihat kanvas kosong itu, wah kayak kita tuh kayak ngerasa anjir, kita tuh sebenarnya bisa, emang seorang seniman gak sih gitu. Kita tuh sebenarnya bisa bikin sebuah karya gak sih gitu. Kenapa kita nggak ada ide saat kita pengen menulis gitu. Tapi pas kita lagi melakukan aktivitas lain, ide itu keluar ya. Dan hal itu yang sedang gue coba untuk, ya kita bisa sebut mengakali bagaimana gue nge-trick diri gue sendiri untuk tidak merasakan hal-hal yang negatif saat gue menulis, saat gue ingin mencoba menulis gitu. Jadi gue tidak harus menjadi seorang editor di saat gue bikin draft 1 gitu, karena itu tidak penting. Draft 1 itu adalah draft dimana gue harus menumpahkan semua ide yang keluar di kepala gue. Gak penting itu bagus atau jelek, atau itu ada korelasinya dengan scene selanjutnya, dengan scene sebelumnya. Tulis aja dulu, edit nanti. Itu sih yang sedang gue terapkan, dan sejauh ini konsep itu cukup membantu gue untuk tetap konsisten menulis.
Ya mungkin itu dulu sih mungkin itu dulu vlog hari ini yang bisa gue tuturkan kepada kalian semua yang sudah mau mendengarkan ocehan gue malam ini. Thank you teman-teman, see you tomorrow.